Di balik pintu baja gudang PT, Sakinah yang terkunci, aktivitas kematian tak pernah berhenti. Setiap pukul 1 dini hari, para arwah pengrajin mulai bekerja, merakit keranda baru dengan bunyi palu dan gergaji yang memekakan telinga. Jangan pernah menatap ke atas saat keranda-keranda itu terbang di udara malam, karena itu berarti mereka sedang mengukur nasibmu, memastikan pesananmu telah siap dijemput. Gudang yang berdiri tegak seperti mausoleum industri itu bernama resmi PT Sakinah. Sebuah nama yang ironis, sebab kata Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian. Namun bangunan itu justru memancarkan aura kegelisahan abadi. 30 tahun yang lalu, PT Sakinah adalah pabrik pembuatan keranda mayat terbesar di kawasan timur kota. Memproduksi ratusan peti mati dan keranda kayu pinus setiap bulannya. Namun, suatu pagi di tahun 1995, pabrik itu tiba-tiba kosong. Bukan karena bangkrut, melainkan ditinggalkan. Pekerja terakhir pergi, meninggalkan alat-alat kerja, sisa tumpukan kayu, dan yang paling mengerikan, belasan keranda setengah jadi dan yang sudah selesai dibiarkan begitu saja di lantai semen yang berdebu. Alasannya, tak ada yang tahu pasti. Pabrik itu hanya menjadi segel rahasia yang terbuat dari dinding beton yang kusam dengan pintu baja yang dikunci gembok raksasa yang kini diselimuti karat tebal. Di seberang jalan tinggallah Reno, seorang pemuda yang dibesarkan di bawah bayang-bayang gudang Sakinah. Sepanjang hidupnya, gudang itu adalah mitos lokal, tempat uji keberanian dan peringatan bisu. Pada siang hari, gudang itu hanya mematikan, menyerap cahaya matahari dan mengeluarkan aroma aneh yang tak pernah hilang. Bau tajam getah kayu yang bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk, sesuatu yang dingin seperti tanah kuburan yang baru digali. Jika Reno memberanikan diri menatap ke dalam salah satu jendela berkawat yang pecah, yang terlihat hanyalah tumpukan karung goni tua dan siluet buram benda-benda panjang yang sudah tak berbentuk. Keranda-keranda itu. Pak Jaka, tetua kampung yang rumahnya persis menghadap gudang, adalah satu-satunya sumber informasi otentik tentang PT Sakinah. Dulu, Pak Jaka bekerja di pabrik tekstil di sebelah gudang. Ia ingat betul bagaimana para pekerja PT Sakinah selalu murung, jarang bicara, dan mata mereka selalu terlihat lelah. Mereka seperti bekerja untuk yang sudah mati, nak, kata Pak Jaka suatu malam kepada Reno sambil menyeruput kopi pahitnya. Ada aura berat di gudang itu. Bahkan saat membuat keranda, suaranya tidak pernah riang seperti tukang kayu biasa. Lebih seperti mereka sedang memaku nasib, bukan papan. Pak Jaka menceritakan bagaimana seminggu sebelum gudang itu kosong, ia melihat 3 unit mobil jenazah datang di tengah malam, bukan untuk mengambil keranda, tapi seolah mengantar sesuatu. Ketiga mobil itu pergi tanpa membawa apa-apa, dan keesokan paginya, PT Sakinah sudah menjadi bangkai beton yang sunyi. Pintu baja yang terkunci itu, menurut Pak Jaka, bukan untuk mencegah orang masuk, melainkan untuk mencegah sesuatu yang ada di dalamnya keluar. Selama puluhan tahun, gudang itu sunyi, benar-benar mati. Angin hanya menghasilkan siulan lemah di celah-celah atap sengnya. Namun, ketenangan 3 dekade itu akan segera berakhir. Reno, yang sering begadang mengerjakan tugas kuliahnya, adalah orang pertama yang merasakan perubahan. Malam itu, pada pukul 1:17 dini hari, saat seluruh kampung terlelap dalam keheningan yang tebal, Reno mendengar sebuah suara. Suara yang seharusnya tidak ada. Tuk! Sebuah ketukan tunggal yang tegas terdengar dari jantung gudang Sakinah yang mati. Reno segera mematikan musik di headsetnya, menahan napas dan menunggu.
Keheningan kembali, namun kini terasa lebih tebal, lebih menekan. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bunyi pipa tua yang memuai atau ranting patah. Namun, di bawah kesunyian yang mencekam itu, Reno tahu sesuatu yang telah tertidur selama 30 tahun, kini baru saja terbangun dan mulai bekerja. Malam-malam berikutnya, ketukan tunggal yang didengar Reno tidak pernah lagi sendiri. Mereka berevolusi, berlipat ganda, dan terorganisir menjadi sebuah simfoni kerja yang gila. Tepat pukul 1 dini hari, seolah ada jam kerja gaib yang dimulai, gudang PT Sakinah akan hidup kembali. Awalnya, itu hanyalah bunyi krak-krak-krak yang pelan, seperti kayu yang diseret di lantai kasar. Kemudian, disusul bunyi yang lebih spesifik, suara gergaji tangan yang menggerus kayu dengan ritme teratur dan tak tergesa-gesa. Suara itu begitu jelas, seolah gergaji itu sedang membelah balok kayu pinus yang tebal. Reno, yang awalnya hanya mengamati dari balik jendela kamarnya, mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Ini bukan sekadar suara alam, ini adalah aktivitas manufaktur. Reno mencoba mengabaikannya, namun bunyi itu memiliki kualitas menyeramkan. Ia tak menemukan variasi suara manusia. Tidak ada batuk, tidak ada gumaman lelah, tidak ada alunan radio, apalagi tawa. Hanya murni suara alat-alat kerja yang dioperasikan oleh keheningan. Bunyi palu yang memukul paku terdengar terlalu berat, terlalu final, seolah setiap pukulan adalah penutupan peti mati terakhir. Pada malam ketiga, teror suara itu mencapai tingkat yang membuat warga di sekitar gudang mulai gelisah. Ibu-ibu mulai bertanya-tanya, apakah ada pemilik baru yang nekat membuka gudang itu tanpa izin di tengah malam. Mereka yang berani mendekat hanya kembali dengan wajah pucat, mengatakan bahwa gembok di pintu baja masih utuh, diselimuti karat tebal yang tak mungkin bisa dibuka. Gudang itu secara fisik tersegel. Reno, yang kini ditemani rasa penasaran profesional seorang mahasiswa jurusan jurnalistik, memutuskan untuk mendokumentasikannya. Ia menyiapkan alat perekam profesional, mikrofon sensitif yang biasa ia gunakan untuk wawancara. Pada pukul 2.30, saat suara gergaji dan palu mencapai puncaknya, Reno meletakkan mikrofonnya di kusen jendela yang paling dekat dengan gudang. Rekaman itu menangkap segalanya dengan kejernihan yang mengerikan. Setiap goresan amplas, setiap derit engsel kayu, setiap pukulan palu yang memekakan telinga. Suara yang paling mengganggu adalah bunyi menyeret yang berulang-ulang, seolah benda berat berbentuk persegi panjang ditarik melintasi lantai semen yang kotor. Itu adalah suara yang hanya bisa ditimbulkan oleh keranda mayat. Reno memutar ulang rekaman itu dengan volume rendah keesokan paginya. Bunyi-bunyi itu terasa begitu nyata, begitu sibuk, seolah para pekerja di dalam gudang sedang berpacu dengan waktu. Ia membagi rekaman itu ke temannya, Lina, yang lebih logis dan cenderung mencari penjelasan ilmiah. Lina mendengarkan dengan kening berkerut. Mungkin itu hanya resonansi, Ren. Suara dari pabrik jauh yang terpantul di dinding gudang kosong, ujar Lina, mencoba bersikap rasional. Tapi resonansi tidak punya ritme, Lin. Ini seperti mesin yang hidup lagi. Mesin yang membuat rumah bagi orang mati. Dan kalau kamu perhatikan, suaranya selalu dimulai dengan satu ketukan tuk. Malam berikutnya, Lina memutuskan untuk ikut begadang di rumah Reno. Pukul 1:05, Lina menyaksikan sendiri. Bunyi ketukan tunggal itu kembali, diikuti oleh deru aktivitas pembuatan keranda. Wajah Lina pucat, dan untuk pertama kalinya, logika ilmiahnya terasa runtuh di hadapan horor sonik yang berasal dari gudang mati itu. Mereka tahu ada sesuatu di dalam sana,
dan mereka tidak membuat bangku taman. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Keriuhan malam hari dari gudang Sakinah tidak hanya merusak tidur, tetapi mulai menggerogoti kewarasan warga. Suara-suara itu kini menjadi jauh lebih keras dan intens, seolah para pekerja gaib di dalamnya telah menemukan kecepatan produksi baru. Bunyi benturan kayu, desisan kompresor tua yang seharusnya sudah mati, dan jeritan mesin serut kini bercampur menjadi kekacauan yang terorganisir. Dinding rumah-rumah di sekitar gudang mulai terasa bergetar, terutama di bagian lantai. Vibrasi itu terasa dingin, seolah energi aneh memancar keluar dari beton gudang. Warga mulai panik. Mereka mendatangi Pak RT, namun Pak RT tak berdaya. Secara legal, gudang itu milik perusahaan tak jelas di luar kota. Dan secara fisik, gudang itu terkunci rapat. Reno dan Lina, yang kini menjadi tim penyelidik tanpa disadari, fokus pada detail rekaman yang mereka miliki. Mereka sadar bahwa volume suara yang mereka dengar di malam hari jauh melampaui kemampuan gudang Sakinah. Ini adalah polusi suara supranatural. Reno menggunakan perangkat lunak analisis audio tingkat lanjut untuk memisahkan setiap layer suara dalam rekaman yang ia ambil. Ia memfilter bunyi palu, gergaji, dan gesekan, meninggalkan hanya suara latar yang paling lembut. Setelah berjam-jam mencoba, Reno menemukan sesuatu yang membuat rambut di tengkuknya merinding. Di bawah lapisan suara kerja yang hiruk-pikuk ada bisikan. Bukan satu, melainkan banyak suara, seperti koor rendah dari puluhan tenggorokan yang serak, yang berbicara dalam tempo yang cepat dan saling menindih. Setelah Reno memperlambat dan membersihkan trek audio tersebut berkali-kali, ia berhasil mengisolasi sebuah kalimat yang diulang-ulang secara bergantian oleh suara-suara itu. Giliranmu, giliranmu tiba. Sudah siap? Kalimat itu diucapkan dengan nada tergesa-gesa, seperti pelayan yang mendesak pelanggan. Kengerian itu menjalar ke tulang Lina. Mereka sedang membicarakan pesanan Ren, bukan keranda biasa. Mereka menunggu kedatangan seseorang. Bisik Lina, matanya membelalak. Reno menunjukkan temuan ini kepada Pak Jaka. Pak Jaka mendengarkan rekaman itu dengan wajah yang berubah menjadi warna abu-abu. Ia tidak terkejut, namun lebih ke ketakutan yang telah lama ditahan. Itu suara pengrajin malam, kata Pak Jaka. Suaranya bergetar. Ia menceritakan mitos lama. Konon, ada sekelompok pekerja di gudang itu yang bunuh diri karena kelelahan dan depresi setelah membuat keranda untuk korban kecelakaan massal. Arwah mereka terperangkap dan dipaksa untuk terus bekerja, malam demi malam, membuat keranda bagi mereka yang akan mati di masa depan. Mereka tidak lagi membuat keranda berdasarkan pesanan manusia, melainkan berdasarkan daftar gaib yang tak pernah diketahui asalnya. Ketakutan warga mencapai puncaknya ketika salah satu suara di rekaman Reno yang kini sudah beredar terbatas di grup WhatsApp lokal terdengar memanggil sebuah nama seorang warga sepuh, Bu Minah, yang sudah sakit-sakitan di ujung gang. Bunyi palu di malam itu terdengar paling keras, paling bersemangat. Bu Minah meninggal pada subuh hari. Peristiwa ini yang terjadi hanya beberapa jam setelah suara itu menyebut namanya, membuat semua orang yakin gudang Sakinah bukan lagi pabrik yang ditinggalkan. Itu adalah dapur kematian, dan suara yang mereka dengar adalah mesin prediksi yang sedang merangkai takdir buruk. Kini, setiap malam warga hanya bisa berdoa agar nama mereka tidak termasuk dalam bisikan serak yang terkubur di bawah ritme gila para pengrajin hantu. Setelah kematian Bu Minah yang dikaitkan langsung dengan teror suara dan bisikan giliranmu, kepanikan di lingkungan itu berubah menjadi histeria kolektif. Semua orang takut, namun
sebagian kecil warga yang dipimpin oleh Reno dan Lina justru didorong oleh hasrat untuk mengakhiri misteri ini. Malam itu, mereka berdua nekat melanggar aturan tak tertulis kampung. Jangan pernah mendekati gudang Sakinah setelah matahari terbenam. Mereka membawa kamera handycam profesional Reno dan memanjat atap sebuah toko kelontong tua yang persis berada di seberang gudang, memberikan mereka pemandangan langsung ke pintu baja utama. Suasana pukul 2 dini hari sangat menekan. Bunyi benturan, gergaji, dan jeritan mesin serut sedang berada dalam fase paling brutal yang pernah mereka dengar. Getaran lantai gudang membuat atap seng toko kelontong yang mereka pijak ikut berderak. Tiba-tiba, di tengah keriuhan kerja itu, semua suara mendadak hening. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada kebisingan apapun. Itu adalah keheningan yang tebal, seolah seluruh dunia telah menahan napas untuk menyaksikan sesuatu. Mata Reno dan Lina tertuju pada pintu baja utama gudang Sakinah. Pintu itu yang selama 3 dekade diselimuti oleh karat tebal dan dikunci dengan gembok raksasa yang sudah menyatu dengan bingkainya, mulai bergerak. Perlahan, dengan gesekan logam yang menusuk dan menggerus kesunyian, pintu itu terbuka. Bukan didorong oleh tangan manusia, tidak ada sosok yang terlihat di luar. Pintu itu hanya tertarik ke dalam dengan gerakan yang lambat dan pasti, seperti mulut raksasa yang membuka lebar. Gembok karat itu terlepas, entah bagaimana, tanpa suara jatuh. Reno segera mengaktifkan kamera videonya. Tidak ada lampu di dalam gudang, namun cahaya rembulan yang redup dari belakang Reno dan Lina cukup untuk menembus kegelapan dan mengungkapkan sedikit pemandangan di dalamnya. Mereka tidak melihat satupun pekerja manusia. Yang mereka lihat hanyalah bayangan-bayangan gelap yang bergerak dengan cepat dan sporadis, berkerumun di sekitar sebuah objek di tengah ruangan. Objek-objek itu panjang, tegak, dan berbentuk kotak. Keranda. Lina tiba-tiba mencengkeram lengan Reno, napasnya tercekat. "Lihat, Ren, di sana," katanya, menunjuk ke bagian kanan pintu yang terbuka. Di sana, di sudut remang-remang, terlihat 2 objek putih memanjang yang menyerupai keranda, namun tidak diletakkan di lantai. Mereka tampak melayang beberapa inci di atas lantai, bergerak secara horizontal ke arah pintu. Gerakan mereka sangat halus, seperti meluncur di atas air. Bukan didorong, bukan ditarik, melainkan bergerak sendiri. Saat salah satu objek itu bergerak keluar dari bayangan, Reno menyadari bentuknya dengan jelas. Itu adalah keranda jenazah yang sudah selesai, berwarna putih bersih, kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Kengerian itu terlalu nyata, terlalu fisik. Lina menjerit pelan, secara naluriah berbalik untuk lari. Dalam kepanikan itu, ia tersandung dan ponselnya terlepas dari genggaman, jatuh dari atap ke halaman gudang yang kotor. Reno menarik Lina, dan mereka berdua meluncur turun dari atap dengan tergesa-gesa. Saat mereka menoleh untuk terakhir kalinya sebelum lari, mereka melihat pintu gudang itu kembali menutup. Namun, saat pintu baja itu bergerak, mereka mendengar suara baru yang mengerikan dari dalam. "Keling!" Bukan suara pintu menutup. Itu adalah suara keranda yang membentur keranda lain di dalam ruangan, diikuti oleh bunyi palu tunggal yang tegas. Tuk! Pintu baja itu tertutup sepenuhnya, dan gudang kembali sunyi, meninggalkan hanya ponsel Lina yang tergeletak seperti bukti yang terabaikan di halaman berhantu. Mereka berdua tahu, mereka telah melihat lebih dari sekadar bayangan. Mereka telah menyaksikan persiapan yang sedang berlangsung. Setelah menyaksikan pintu gudang terbuka dan melihat keranda melayang, Reno dan Lina memutuskan untuk kembali pada malam berikutnya. Kali ini tidak hanya untuk merekam suara,
tetapi untuk menangkap bukti visual yang tak terbantahkan. Mereka membawa kamera dan tripod profesional, memasangnya tersembunyi di dalam semak-semak di seberang jalan, jauh dari atap toko kelontong yang berbahaya. Target mereka adalah malam di mana keriuhan di dalam gudang Sakinah mencapai tingkat terparah. Malam itu adalah malam kelima. Tepat pukul 1.35, teror dimulai. Suara dari dalam gudang tidak hanya berisik, tetapi terdengar seperti kemarahan yang terkurung. Bunyi palu dan gergaji terdengar seperti dentuman drum perang, diselingi oleh bunyi benturan keras yang tak beraturan, seolah keranda-keranda di dalamnya sedang dilempar atau dihancurkan. Vibrasi tanah begitu kuat hingga kamera yang diletakkan di tripod pun sedikit bergetar. Kemudian terjadilah klimaks visual yang paling ditunggu dan paling ditakuti. Pintu baja yang besar itu, yang seharusnya disegel oleh karat, tiba-tiba terbuka lebar dengan paksa. Tidak ada gerakan meluncur yang pelan seperti malam sebelumnya. Kali ini, pintu itu seperti didorong oleh ledakan energi, menyebabkan debu berterbangan. Dari kegelapan muncullah mereka, keranda-keranda mayat kosong. Bukan meluncur rendah, kali ini mereka terbang tinggi. 3 keranda pertama melesat keluar dari gudang, diikuti oleh 5, lalu 8, hingga total belasan keranda melayang di udara malam, berputar-putar dalam pola yang kacau namun terarah. Mereka berwarna putih kusam di bawah cahaya rembulan, tampak seperti balok-balok kayu yang diberi kehidupan, berkelebat cepat dan memantulkan cahaya redup. Reno menahan napas, tangannya gemetar saat ia menekan tombol rekam. Keranda-keranda itu tidak terbang tinggi ke langit. Mereka berputar-putar di ketinggian atap rumah warga, seolah menginspeksi setiap rumah di bawahnya. Bunyi desingan pelan terdengar saat mereka membelah udara. Lalu, tiba-tiba, fokus gerombolan keranda itu tertuju pada satu rumah. Rumah Pak Hadi yang sudah lama menderita penyakit jantung. Sebuah keranda yang paling besar dan tampak paling baru melepaskan diri dari formasi dan terjun rendah, berhenti dan melayang tepat di atas atap kamar Pak Hadi. Keranda itu berputar perlahan 3 kali di tempat, seolah sedang mengambil ukuran atau memastikan alamat. Pemandangan itu terlalu mengerikan dan jelas untuk disangkal. Reno berhasil merekam adegan itu selama hampir 2 menit penuh. Pemandangan keranda terbang itu menjadi visual yang sempurna untuk viral. Absurd, aneh, dan sangat menakutkan, didukung oleh latar belakang suara bengkel hantu yang brutal. Setelah selesai dengan rumah Pak Hadi, keranda itu kembali bergabung dengan kelompoknya. Dan tak lama kemudian, seluruh formasi keranda terbang itu melesat masuk kembali ke dalam gudang dengan kecepatan tinggi. Pintu baja gudang Sakinah itu kemudian tertutup rapat, bukan dengan gesekan perlahan, melainkan dengan dentuman baja yang memekakan telinga. Seketika itu juga, suara di dalamnya terhenti total. Gudang itu kembali mati, seolah peristiwa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk kolektif. Reno dan Lina saling pandang, tahu bahwa mereka kini memegang bukti yang akan mengguncang kota. Bukti visual yang tidak terbantahkan, yang akan mengubah mitos menjadi kenyataan paling menakutkan. Video rekaman Reno tentang parade keranda mayat terbang menyebar seperti api. Dalam hitungan jam, video itu menjadi trending topik nasional. Penjelasan resmi dari polisi dan pemerintah lokal sangat beragam, mulai dari rekaman palsu, teknik pengeditan, hingga halusinasi massal karena tekanan suara. Namun, bagi warga sekitar yang menyaksikan langsung keranda itu berputar di atas rumah Pak Hadi, kebenaran itu sudah jelas.
Ketakutan itu semakin diperkuat ketika Pak Hadi meninggal dunia pada pagi hari berikutnya. Hanya beberapa jam setelah keranda terbesar itu berputar di atapnya. Masyarakat meminta penjelasan dan Reno yang kini menjadi pusat perhatian media memutuskan untuk mengunjungi satu-satunya orang yang tahu pasti, Pak Jaka. Kali ini, Pak Jaka tidak hanya menceritakan mitos, ia menceritakan tentang kontrak gaib yang diyakininya mengikat gudang Sakinah. "Gudang itu tidak kosong, Nak," kata Pak Jaka. Matanya menatap tajam ke arah beton gudang Sakinah yang kusam. Dulu, pemilik PT Sakinah, seorang pria serakah bernama Tuan Harsono, membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Ia ingin usahanya tak pernah mati, tak pernah kehabisan bahan baku. Intinya, ia meminta bisnisnya beroperasi abadi. Pak Jaka menjelaskan bahwa imbalannya adalah kekuatan spiritual yang memungkinkan gudang itu beroperasi sendiri. Para pekerja yang bunuh diri, yang sekarang menjadi pengrajin hantu, adalah korban dari energi perjanjian tersebut. Arwah mereka diikat ke alat-alat kerja dan kayu, dipaksa untuk terus memproduksi keranda. Keranda-keranda itu bukan lagi untuk manusia. Mereka adalah kendaraan terakhir yang dibuat khusus untuk arwah-arwah yang akan dijemput oleh entitas tertentu atau untuk roh-roh yang ditolak masuk ke alam lain. Gudang Sakinah adalah distributor kematian gaib. Makanya mereka berisik setiap malam. Mereka bukan sedang membuat, mereka sedang merakit takdir. Jelas, Pak Jaka. Suaranya parau. Mereka mendapatkan pesanan gaib yang berisi nama dan tanggal kematian. Bunyi palu dan gergaji adalah proses finalisasi keranda berdasarkan ukuran dan jenis roh yang akan dijemput. Keranda-keranda itu harus diterbangkan seperti yang kamu lihat karena mereka harus diuji coba. Diuji coba terbang ke rumah calon korban untuk memastikan mereka sudah siap menjadi wadah bagi roh yang akan dicabut. Mitos ini memberikan penjelasan yang mengerikan dan logis bagi semua anomali yang terjadi. Suara terorganisir karena mereka mengikuti daftar pesanan gaib. Keranda terbang itu adalah proses pengiriman atau pengujian, bukan sekadar hantu iseng. Kematian Pak Hadi. Keranda terbesar yang berputar di atapnya adalah keranda yang sudah jadi dan siap pakai, yang menandai bahwa pesanan untuk Pak Hadi telah selesai dirakit. Namun, Pak Jaka memberikan satu peringatan yang dingin. Tuan Harsono meninggalkan gudang Sakinah bukan karena takut. Ia pergi karena ia tahu, begitu kontrak gaib ini berjalan, pesanan tidak akan pernah berhenti. Dan suatu saat, keranda yang dirakit di sana mungkin saja memiliki pesanan atas nama orang terdekat, atau bahkan atas nama yang melihatnya. Penjelasan dari Pak Jaka ini yang terdengar sangat mistis, namun mengikatkan setiap detail yang terjadi secara nyata, membuat cerita Gudang Sakinah menjadi horor yang sangat personal dan meyakinkan, membuat penonton viral merasa bahwa kisah ini adalah kebenaran yang ditutup-tutupi. Meskipun video keranda terbang Reno telah menjadi sensasi yang sangat viral, gudang PT Sakinah tetap berdiri kokoh. Pemerintah akhirnya memasang garis polisi, namun bukan untuk penyelidikan, melainkan untuk menjaga jarak aman dari massa dan media. Tidak ada yang berani menghancurkannya. Bunyi palu, gergaji, dan gesekan keranda di malam hari tidak pernah berhenti. Bahkan, setelah insiden viral itu, suara-suara itu terdengar lebih intens, seolah para pengrajin hantu merayakan publisitas mereka dengan bekerja lebih keras. Fokus Reno dan Lina kini beralih ke hilangnya ponsel Lina pada malam mereka melihat pintu gudang terbuka. Mereka harus mendapatkan kembali ponsel itu, bukan hanya karena harganya, tetapi
karena ponsel itu berisi rekaman awal dan foto-foto pembuktian sebelum Reno menggunakan kamera profesionalnya. 1 minggu setelah insiden keranda terbang, Reno kembali ke lokasi pada siang hari. Polisi sudah pergi, hanya menyisakan garis kuning yang sudah usang. Reno menyelinap ke halaman gudang. Setelah mencari sejenak, Reno menemukan ponsel Lina. Ponsel itu tergeletak di bawah lapisan debu tebal, setengah tertutup oleh serpihan kayu pinus yang masih beraroma getah segar. Anehnya, serpihan kayu ini terlihat baru, padahal gudang Sakinah telah ditutup selama 30 tahun. Reno mengambil ponsel itu dan melihat-lihat galeri fotonya. Ada beberapa foto buram yang diambil Lina sebelum ponselnya jatuh, termasuk satu foto terakhir dari dalam gudang Sakinah saat pintu baja itu baru terbuka sedikit. Bab 4. Reno memperbesar gambar itu. Di tengah kegelapan, ia bisa melihat tumpukan keranda dan bentuk bayangan yang bergerak. Namun, di sudut kanan bawah foto ada sesuatu yang sangat jelas. Sebuah papan nama kayu yang baru diukir. Di bawah papan itu tertulis dengan tulisan tangan yang kuno dan menyeramkan. Untuk nama kosong, siap jemput. Itu adalah papan nama keranda, menunggu pemiliknya diisi. Saat Reno hendak menyimpan ponsel Lina, sebuah lipatan kertas kecil yang diselipkan di balik casing ponsel itu jatuh ke tanah yang basah. Kertas itu tampak tua, kekuningan, seperti kertas arsip yang telah disimpan lama. Di kertas itu tertulis dalam aksara kuno, bukan menggunakan tinta, melainkan seperti ditulis menggunakan darah kering, sebuah kode pesanan yang terperinci. Di bagian bawah kertas itu, sebagai penanda penerima pesanan, tertulis sebuah nama yang membuat Reno lemas. Tulang-tulangnya terasa dingin dan jantungnya berdetak liar hingga ke tenggorokan. Nama yang tertulis di kertas itu adalah Reno Angkasa Putra, Blok C, Rumah nomor 14, PT Sakinah memanggil. Kertas itu persis sama dengan yang dilihat Pak Jaka dalam mimpinya dulu. Daftar pesanan gaib. Reno menjatuhkan ponsel Lina, mundur perlahan, matanya terpaku pada kertas yang kini basah oleh embun. Ia berlari kencang, meninggalkan halaman gudang terkutuk itu. Malam itu, di gudang PT Sakinah, bunyi palu dan gergaji terdengar lebih nyaring, lebih tergesa-gesa, dan lebih bersemangat dari malam-malam sebelumnya. Pukul 2.00, dari dalam gudang Sakinah yang tertutup, terdengar bisikan serak yang kini hanya menyebut satu nama, diulang-ulang di bawah bunyi paku yang dipukul. Giliran Reno, giliranmu tiba. Sudah siap? Reno tidak mati malam itu. Ia pindah jauh dari kompleks itu. Namun, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak setelah jam 1 dini hari. Ia selalu mendengar suara samar palu dan gergaji, seolah gudang Sakinah kini telah memindahkan aktivitas produksinya ke dalam pikirannya. Cerita ini diakhiri dengan postscript dari penulis yang tidak disebutkan namanya. Gudang PT Sakinah kini telah dirobohkan dan di lokasi tersebut dibangun sebuah taman kota. Namun, setiap malam warga di sekitar taman itu mengeluh. Bukan lagi suara palu yang terdengar, melainkan suara pohon pinus yang baru ditanam, yang berderak dan menjerit pelan, seolah kayu-kayu itu sedang diseret dan dirakit paksa, menandakan bahwa para pengrajin hantu tidak pernah pergi. Mereka hanya mencari lokasi kerja yang baru, dan daftar pesanan gaib itu terus bergulir. Gudang PT Sakinah mungkin sudah hancur, namun ritual kematian tak pernah berhenti. Suara palu itu kini hanya pindah lokasi, mencari tempat baru untuk bekerja. Ingat, Reno menemukan namanya ada di dalam daftar pesanan gaib itu. Dan setelah kamu menyaksikan cerita ini sampai akhir, tahukah kamu siapa nama yang sedang diukir
oleh para arwah pengrajin malam ini.